Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk saksikan video dari saya dan jangan lupa like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Selamat pagi. Apakah kalian semua sudah sarapan? Ya, bagi yang belum sarapan nanti bisa sarapan habis pelajaran ya. Pagi ini kita di sini akan melanjutkan pelajaran kemarin yaitu akidah hak, yaitu materinya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum dimulai saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil? Ya, alhamdulillah hari ini masuk semua. Ya, langsung saja kita mulai, yaitu pembahasan beriman kepada Allah, kepada kitab Allah. Siapa di sini yang sudah tahu apa saja macam-macam iman? Dan macam-macam iman itu ada 6, yaitu yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada kitab Allah, yang ketiga beriman kepada Rasulullah, kepada malaikat Allah, hari kiamat, dan khodok dan hodar. Nah, di sini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian kitab, pengertian beriman kepada kitab Allah. Kata kitab berasal dari bahasa Arab, yaitu kutuba, yaktubu, kitabatan, dan kitaban, yang artinya tulisan. Secara bahasa berarti adalah artinya tulisan. Nah, sedangkan secara istilah adalah bentuk tulisan. Secara istilah bentuk tulisan wahyu pada lembaran yang terkumpul dalam satu bentuk buku. Dan jadi kata kitab berasal dari bahasa Arab, yaitu kutuba, yaktubu, kitabatan, dan kitaban, yang mempunyai arti yaitu tulisan. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah yaitu bentuk tulisan wahyu pada lembaran-lembaran yang terkumpul dalam satu kesatuan buku, yaitu dinamakan kitab. Jadi beriman kepada kitab Allah itu adalah mengimani atau meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, yang berisi tentang larangan, perintah, yang berisi tentang larangan,
perintah, janji, ancaman, serta sebagai pedoman hidup manusia. Nah, ini tadi adalah pengertian dari beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Bapak hapus dulu ya. Nanti jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Selanjutnya adalah macam-macam kitab Allah yang wajib kita imani. Yang wajib kita imani. Ada berapa? Ada yang tahu? Kitab Allah yang wajib kita imani yaitu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Di sini ada yang tahu siapa yang kepada siapakah diturunkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu ditulis dengan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, ditulis dengan bahasa Kipti. Nah, yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Alaihi salam, yaitu ditulis dengan bahasa Suryani. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis dengan bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab ini, dalam kitab Al-Quran itu merupakan suatu kumpulan firman yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai satu kesatuan kitab dan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia yang dibawakan oleh Nabi Jibril dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun tingkatan di mana tingkatan ini harus yang diyakini beriman kepada kitab itu ada 3, yaitu khatmi, yaitu hanya membaca. Yang kedua ada tartil,
membaca dan memahami. Sedangkan tingkatan yang ketiga adalah hafidz. Hafidz ini yaitu memahami, mengamalkan, dan menghafalkan. Di mana ketiga ini itu adalah tingkatan-tingkatan dalam beriman kepada kitab Allah. Ada yang mau ditanyakan? Oh belum ya. Bapak harus dulu ya. Biar nanti jelas. Nah, selanjutnya adalah fungsi dan hikmah. Dan hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah. Berhubung spidolnya habis, Bapak bacakan aja ya, nanti didengarkan dan yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Nah, yang kedua adalah Al-Quran itu bisa menjawab semua permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh pengetahuan maupun akal. Nah, yang ketiga, terjaga ketakwaan kepada Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis. Dan yang kelima, akan mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti ketika kita mau membaca Al-Quran ketika kita masih hidup di dunia. Nah, yang pembahasan keempat adalah contoh perilaku beriman kepada kitab Allah. Itu ada buahnya sekali. Nah, di antaranya yaitu menjalankan semua yang diajarkan dalam Al-Quran seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Menjauhilah semua larangan yang diajarkan oleh Al-Quran seperti minuman keras, memakan daging babi, dan lain-lain. Yang ketiga, selalu membaca Al-Quran. Yang keempat, berusaha menghafal dan mempelajari Al-Quran sedalam-dalamnya. Itu harus berguru ya. Kalau tidak berguru sama saja ilmunya itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan bisa untuk kedepannya lagi. Dan yang terakhir adalah mengagungkan Al-Quran dan tidak memegang kecuali dalam keadaan suci. Maksudnya di sini adalah kita itu harus selalu menjunjung Al-Quran setinggi mungkin, karena adalah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, di mana itu harus benar-benar dipegang, karena sebagai tujuan hidup kita itu semuanya sudah ada di Al-Quran, sudah dijelaskan dalam bingkaian lembaran-lembaran Al-Quran. Nah, kita itu harus memegang Al-Quran dalam keadaan suci. Karena apa? Ketika kita berhadas atau najis itu diharamkan memegang Al-Quran, karena itu nanti takutnya dampak hafalan kita bisa hilang, mungkin bacaan kita itu bisa tidak lancar dan sebagainya. Nah, baiklah, di sini itu saja tadi pembahasan kita. Bagi yang belum paham nanti bisa bertanya ya, bisa bertanya. Oh, sudah paham semuanya ya. Alhamdulillah kalau gitu pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, berhubung jam pelajaran sudah selesai, sebelum Bapak tutup, dibuka LKS halaman 15. Jangan lupa dikerjakan di rumah dan segera dikumpulkan besok di meja Bapak. Lupa selalu belajar di rumah. Belajarnya harus diiringi dengan usaha dan doa, karena usaha tanpa doa akan tidak berhasil, dan apabila doa tanpa usaha akan kosong. Teruslah berkarya dan teruslah belajar untuk menuju kesuksesan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.